Baik, jadi materi yang pertama yang akan saya ajarkan hari ini adalah mengenai apa itu konsep dasar yang mengenai manajemen keuangan. Ya, mungkin materi ini bagi beberapa orang agak berat ya, karena ya tahu sendiri kalau namanya keuangan itu adalah kuantitatif ya, hitung-hitungan, angka ya, itu nggak bisa dihindari ya. Nah, cuman saya bikin simple, sederhana supaya paling tidak memberikan gambaran itu sebenarnya angka itu apa sih artinya, kemudian what is behind the numbers, apa yang ada di dalam angka ya. Karena kan kita tahu bahwa kalau kita tidak mengerti dengan orang lain kerjakan, misalnya dia memberikan mengenai laporan, terus kita sebagai orang yang awam dengan keuangan mungkin apa sih ini maksudnya, artinya apa. Nah, jadi disinilah letaknya bagaimana kita itu menganalisa, kemudian menginterpretasikan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas di dalam yang namanya manajemen keuangan. Jadi konsep dasar yang namanya manajemen keuangan itu bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita mengalokasikan uang, bagaimana kita mendapatkan uang, ya. Kemudian uang itu nanti gimana kita pakai, kita gunakan. Jadi simple. Hanya seperti itu, tapi mungkin prakteknya susah ya, karena itu perlu yang namanya ilmu ya untuk melakukannya seperti itu. Makanya kalau kita bilang ya, kalau kita ngomongin manajemen keuangan itu kaitannya nanti dengan yang namanya investasi, menyimpan uang. Bagaimana uang yang kita simpan itu nanti bisa tumbuh, bisa menjadi besar dan akhirnya bisa kita nikmati ya. Itu paling sederhananya seperti itu ya. Jadi kita ngumpulin dana itu nanti akan kita kelola, kemudian setelah dana itu kita kelola baru kita manfaatkan sedemikian rupa ya. Nah, ini memang sifatnya general, makanya saya ini akan mengkombinasikan antara ilmu manajemen keuangan dengan keuangan yang ada di hospital atau rumah sakit ya, karena kan kita spesifik ya, sedangkan ilmu finance management itu agak general, agak luas sifatnya. Nah, cuman biar kita dimanapun, apakah kita di hospital, apakah kita di private company, perusahaan ya, apakah dia berbentuk perusahaan tambang, apakah dia berbentuk perusahaan insurance, asuransi, atau dia perusahaan otomotif ya, car company dan sebagainya, itu intinya bagaimana kita mengelola uang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini itu adalah bagaimana manajemen keuangan ini bisa memanage uang itu sehingga tidak terbuang ataupun bisa lebih menambah value atau nilai ya. Makanya kan kalau kita ngomong perusahaan ya, orang yang mendirikan perusahaan sebagai owner atau pemilik itu kan dia tujuannya apa coba dia mendirikan perusahaan? Tujuannya adalah memaksimalkan shareholder value, nilai saham dia ya. Nggak mungkin orang membuat perusahaan dia rugi, ngebuang uang, itu nggak mungkin. Dia ingin ada nilai yang dia bisa dapatkan dari perusahaan yang dia bangun tersebut. Nah, inilah intinya ya dari manajemen keuangan ini, bisa mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita kerjakan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bahas di sini ya, ini pola pikirnya dari seorang manajer keuangan ya. Saya pernah mantan sebagai seorang manajer keuangan ya. Jadi kalau seorang manajer keuangan itu pikirannya itu hanya ada 3 nanti. Yang pertama adalah bagaimana dia memutuskan melakukan yang namanya investasi ya. Gimana nih caranya nih? Misalnya kayak rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan ingin dia makin besar, makin bagus, pelayanannya makin ke depannya makin excellent ya. Nah, dia harus berpikir ya supaya rumah sakit tersebut akan lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat luas. Nah, kalau pola pikir seorang manajer keuangan, dia akan berpikir gimana dia mengelola aset-aset ya yang ada di dalam hospital, di rumah sakit itu ya, sehingga nanti aset tersebut itu bisa
mendapatkan keuntungan dari aset yang digunakan. Nah, ini yang disebut dengan keputusan investasi, ya. Jadi dia yang dimaksud investasi itu adalah aktivitas menggunakan dana dari aset-aset perusahaan tersebut, ya. Jadi keputusannya itu dilihat dari bagaimana aset itu dalam jangka pendek itu bisa menghasilkan keuntungan, ya. Nah, kita mungkin bisa lihat ya di dalam beberapa rumah sakit kan memiliki aset yang lumayan besar, ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita mau melakukan kardiografi ataupun MRI, maxillary resonance gitu ya. Nah, itu kan aset-aset yang memiliki nilai manfaat di dalam perusahaan. Nah, itu bagaimana bisa dikelola sehingga nanti bisa memiliki nilai yang akan bisa menambah dana dari rumah sakit atau perusahaan tersebut. Ya. Inilah yang pertama, ya. Nah, yang kedua nanti adalah di bidang pendanaan, financing, ya. Jadi yang kedua dari sisi manajer keuangan itu bagaimana dengan investasi yang dilakukan itu dia bisa mendapatkan yang namanya keputusan keuangan, pembelian ataupun apapun yang hasilnya nanti bisa menambah keuntungan ataupun aset dari perusahaan tersebut. Ya, ini keputusan kedua ya di bidang pendanaan. Nah, kemudian nanti baru yang ketiga ini adalah dividen. Apa itu dividen? Ya, yang namanya perusahaan itu di akhir tahun pada saat dia closing tutup buku, dia nanti akan menghitung dia akan dapat profit apa loss, rugi apa untung, ya. Nah, kalau dia mendapatkan untung, tentu pemegang saham akan mendapatkan yang namanya dividen. Ya, dividen itu adalah keuntungan yang dimiliki oleh setiap pemegang saham di perusahaan. Nah, dengan kita memutuskan bagaimana keputusan untuk memperoleh dividen, itu nanti dihasilkan dari bagaimana perusahaan itu mengelola perusahaannya itu sehingga benar-benar hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh pemegang saham tersebut, ya. Nah, ini adalah pola pikir seorang finance manager, manajer keuangan, ya. Ada 3 ya tadi. Nah, kalau kita ngomong ruang lingkup daripada manajemen keuangan, ya, itu nanti akan membahas mengenai planning, perencanaan, ya. Tentu kalian bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang namanya ilmu manajemen itu apa? Ilmu manajemen itu ilmu yang sifatnya arts, seni, how to manage people. Bagaimana kita mengelola orang, ya. Karena kan yang namanya mengelola itu tidak baku. Kalau kita menjadi seorang leader atau pemimpin di perusahaan, kita tentu menghadapi bawahan itu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Betul? Karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak dari seorang manajer, pimpinan perusahaan, itu dia bagaimana memanage itu semua. Termasuk dalam hal ini adalah manajemen keuangan, bagaimana memanage-nya. Ya, tentu di sini nanti yang akan dilihat ada beberapa hal ya yang akan dikelola oleh seorang manajer keuangan. Ya, yang pertama dia harus melihat aset perusahaan. Ya. Tadi sudah saya bahas bahwa aset perusahaan itu bisa menghasilkan kalau bisa dikelola dengan benar, ya. Nah, kemudian tentu yang namanya seorang manajer keuangan, dia harus bisa berpikir masalah investasi. Nah, investasi ini sekarang sudah diakomodir dengan yang namanya pasar uang atau pasar modal, ya. Apa itu yang dimaksud dengan pasar uang? Ya, tentu Bapak Ibu mengerti yang namanya forex, ya. Forex itu adalah nilai tukar mata uang yang selalu berubah-ubah setiap hari ataupun malah setiap waktu, ya. Nah, itu kalau kita memiliki pola pikir bagaimana kita bisa menaikkan nilai dari uang kita, itu kita bisa masuk di dalamnya. Itu yang nanti namanya trading, ya. Kalau kita terbiasa bermain saham, obligasi, nah itu disitulah letaknya kita bisa menghasilkan keuntungan dari situ semua. Nah, ini adalah bagaimana seorang manajer keuangan menaikkan nilai uangnya tadi dengan menggunakan yang namanya pasar uang dan pasar modal, ya. Karena di sini adalah bisa meningkatkan ya value ataupun nilai dari perusahaan tersebut, ya. Nah,
Jadi kalau kita ngomong yang namanya konsep dasar manajemen keuangan, ya, itu nanti adalah berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Ya, jadi ya sebenarnya simpel aja. Kita punya bisnis, punya usaha, pasti kita ingin mendapatkan dana yang murah dari berbagai orang yang memang menjadi loan ataupun kreditur kita, ya. Nah, dana-dana itu kita manfaatkan secara efisien dan efektif sehingga akan menghasilkan keuntungan, ya. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Jadi aktivitas itu bagaimana kita melakukannya dengan mengelola dana yang ada, ya. Dana itu kita peroleh dengan bunga ataupun interest rate yang sangat murah sehingga kita bisa gunakan dana itu seefisien dan seefektif mungkin. Nah, jadi intinya di sini ya konsep yang namanya manajemen keuangan. Ya, saya belum masuk ke yang lebih detail ya karena kan kalau kita ngebahas detail itu nanti terkait dengan yang namanya accounting. Ya, kita harus membedakan dua ilmu ini. Satu ilmu finance, satu ilmu accounting. Ya. Kalau kita ngomong finance, itu ngomongnya ke depan, on the future. Jadi dia nggak ngomongin belakang, nggak. Tapi kalau accounting, akuntansi, itu ngomongin ke belakang, on the past, apa yang sudah terjadi. Ya, makanya di accounting itu kita akan bertemu dengan yang namanya pembukuan, bookkeeping. Ya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan accounting itu memang akan membantu seorang finance, ya, karena kan seorang finance, ya, itu dia tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan tanpa dia melihat data yang ada di belakang, ya. Makanya kedua ini, ya, accounting atau finance itu selalu akan berhubungan, ya. Yang satu ngomongin masa lalu, yang satu ngomongin masa depan, itu aja intinya, ya. Jadi accounting dan finance itu akan selalu seperti kakak adik kalau kita bilang, ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kemudian kalau kita ngomong fungsi-fungsi manajemen tadi, ya, ada financing, ada investment, dan ada dividend policy, ya. Financing itu tadi apa? Jadi dia adalah mencari dana, mencari uang, itu yang disebut dengan financing, ya, di sini. Nah, kemudian kalau investasi itu adalah bagaimana dana yang ada dikelola sehingga menghasilkan nilai lebih, seperti itu. Dan nanti kaitannya dengan pembagian laba atau profit, ya. Jadi kenapa kita ngomongin ini? Ya karena kan kaitannya dengan pemegang saham, ya. Jadi setiap usaha itu pasti ada nilai yang ingin dicapai, ya. Apakah itu dia private sector, apakah itu public sector, apakah itu government sector, pasti dia memiliki tujuannya masing-masing, ya. Tentu yang kalau kita ngomong private sector atau sektor swasta murni, pasti yang dicari adalah profit, ya. Tapi kalau kita ngomongin public sector ataupun government sector, pemerintah, profit iya, tapi yang lebih penting adalah service, pelayanan, ya. Karena itu adalah government itu memiliki misi bagaimana yang dia layani itu happy, yang dia layani itu benar-benar merasa terwakili ataupun terlayani dengan baik, ya. Itu yang membedakannya di sini, ya. Tentu kedua sektor ini harus mendapatkan profit, itu pasti, ya. Tidak mungkin dia tidak akan mau tidak mendapatkan profit, ya. Bahkan sejenis rumah sakit umum pun yang ada di Indonesia itu mereka berusaha mencari keuntungan, ya. Karena ini kaitannya dengan bisnis, usaha, ya. Jadi kalau kita ngomong bisnis atau usaha akan berhubungan dengan yang namanya kesejahteraan dari pemegang sahamnya, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong fungsi atau tujuan dari manajer keuangan tadi, ya, jadi memaksimalisasi nilai perusahaan atau kesejahteraan dari pemegang saham, ya. Itu tujuannya yang pertama, ya. Kemudian bagaimana peran manajer keuangan, ya. Tentu nanti bagaimana dia mengelola perusahaan tersebut dan bagaimana dia bisa melakukan investasi. Nah, nanti di dalam beberapa bagian-bagian yang ada di dalam
finance management ini, ya kita nanti akan belajar bagaimana mengelola uang kas, bagaimana mengelola piutang, bagaimana mengelola hutang, bagaimana mengelola persediaan. Nah ini nanti kaitannya dengan procurement, ya karena kan yang namanya manajemen di dalam perusahaan ataupun misalnya rumah sakit itu tentu di situ nanti ada yang namanya bagian-bagian tertentu yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, ya. Contoh bagian finance, nanti di dalamnya ada yang berhubungan dengan tagihan atau piutang kepada supplier, hutang kepada supplier. Nah, itu adalah salah satu yang dibahas di dalam finance manager atau manajemen keuangan, ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, persediaan kalau kita ngomong. Nah, itu apa? Itu adalah stok, ya. Jadi kalau dalam rumah sakit itu kan ada stok barang yang memang harus ada dan harus siap di dalamnya. Nah, itu harus ada orang yang bertanggung jawab mengelola stok tersebut, persediaan tersebut. Nah, nanti akan lebih detail dibahas di dalam bidang procurement, ya, karena di sini stok barang ini kaitannya dengan bagaimana barang itu masuk, kemudian bagaimana barang itu dikelola, ya. Nah, ini adalah bagaimana itu dilakukan, ya, terutama yang bertanggung jawab adalah di bidang procurement, karena dia kaitannya dengan pembelian barang, ya, purchasing, ya, di situ, ya. Nah, makanya nanti, ya, akan lebih mendalam, ya, di besok, ya, kalau nggak salah materi yang mengenai procurement tersebut, ya. Nah, kemudian hal-hal lain, ya, nanti akan kita lihat, ya. Nah, coba kita fokus dulu di manajemen keuangan rumah sakit, ya, karena di sini kaitannya dengan hospital, ya. Nah, di Indonesia, ya, ini saya ambil contoh sampel untuk di Indonesia, ya, itu rumah sakit, ya, ini kan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan kesehatannya sendiri, ya. Nah, di Indonesia kita memiliki beberapa tingkat kesehatan, ya, ada yang namanya tingkat level pertama, kedua, dan ketiga, ya. Yang namanya pertama itu adalah pasien datang ke klinik, ya, di situ nanti berobat, itu namanya klinik kesehatan tingkat pertama, ya. Kalau misalnya si dokter, ya, karena di sini akan dilibatkan dengan dokter umum, general practitioner, dia menganjurkan untuk dirujuk ke tingkat berikutnya karena sakitnya mungkin nggak bisa dia kuat pegang, ya. Nah, dia akan menuju ke rumah sakit yang berikutnya, ya, itu yang namanya rumah sakit tipe C kalau di Indonesia, ya. Nah, baru nanti naik ke tipe B dan akhirnya nanti ke tipe A. Jadi ada beberapa tipe-tipe, ya, yang ada di dalam contoh kasusnya di Indonesia sendiri, ya. Nah, ini kita ngomong dari sisi ininya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi pemerintah atau masyarakat, dalam hal ini masyarakat, ya, karena rumah sakit itu dikelola oleh government atau pemerintahan, maka dia anggaran atau dananya itu adalah yang dipakai itu adalah dari APBN, ya. Kita menyebutnya di sini adalah state budget, anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Itu semua didapat dari tax, dari pembayar pajak, taxpayer, ya. Kemudian dari pinjaman juga, loan, ya, hibah dan sebagainya, ya. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk mengelola salah satu bidang di bidang kesehatan, yaitu di bidang rumah sakit tersebut, ya. Nah, jadi di sini saling keterkaitan antara ketiga bidang ini, ya, baik pemerintah, kemudian masyarakat, dan layanan medis tersebut, ya. Nah, ini bagaimana dia keterkaitannya, ya, kita di sini bisa lihat, ya, bahwa pemerintah itu mendapatkan dana dari premi pajak dan tenaga kerja, ya. Sedangkan dari bagian kesehatan itu nanti dia akan dibayar oleh pemerintah berdasarkan performance atau budget citation kalau kita bilang, ya. Jadi setiap tagihan dari rumah sakit nanti akan dikembalikan ke government untuk dibayar, ya, seperti ini, ya. Nah, tentu masyarakat sendiri, ya, baik itu keluarga ataupun tenaga kerja, dia akan mendapatkan pelayanan medis dari sini, ya. Dan di sini ada yang bisa membayar, ada juga yang dia ditanggung oleh BPJS, ya. Kalau kita di sini menyebutnya BPJS kesehatan, ya. Jadi semacam social security, ya.
dan kita setiap warga negara harus membayar premi ya, baik individu ataupun perusahaan ya, itu ada ketentuannya sih masing-masing ya. Nah, itu adalah ininya. Nah, kemudian kalau kita ngomong mengenai hospital, itu di sini Indonesia ini ada yang private hospital, rumah sakit swasta, ada yang government hospital. Nah, ini di sini adalah yang pemerintah ya. Nah, rumah sakit pemerintah di Indonesia itu masuk kategori namanya BLU ya, Badan Layanan Umum. Jadi kita ini ada beberapa perbedaan ya. Ini kita menyebutnya BLU ya. Itu adalah semacam perusahaan tapi masih dibantu oleh pemerintah. Itu ya, yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Ya, kenapa? Karena dia memiliki misi, selain dia bisa mencari keuntungan, tapi dia harus juga melayani masyarakat free. Ya, kalau ada case-case di mana yang memang tidak mampu, itu harus dibayar oleh government, oleh pemerintah, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan konsep Badan Layanan Umum ini, ya, ini nanti pemerintah tuh memiliki dana, ya, yang sifatnya pemerintah itu sendiri punya, ya, yang menggunakan APBN, ada yang tidak menggunakan APBN, ya, non pemerintah, ya. Nah, ini nanti akan dipakai untuk membayar ini standar layanan dan tarif, ya. Jadi kan kalau di rumah sakit kita ini kita menggunakan sistemnya INA-CBG, ya. Jadi perhitungan penyakit-penyakit itu detail, ya. Misalnya batuk, ini tarifnya. Kemudian pilek, ini tarifnya. Jadi ada skema-skema tersendiri di situ. Nah, ini yang dilakukan oleh kita sekarang. Nah, kemudian untuk mendapatkan standar layanan tarif ini, itu nanti mereka harus menyusun yang namanya RBA, ya, rencana bisnis analisis namanya. Jadi setiap rumah sakit, ya, itu ada perencanaannya, planningnya, mau butuh berapa nih dana keuangannya, seperti itu. Ya, tentu harus mengacu kepada APBN atau state budget, budget negara ataupun budget daerah kalau dia in case rumah sakit di pemerintah daerah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagaimana prosesnya, ya, di dalam keuangan di rumah sakit yang ada di sini, di Indonesia ini. Ya, tentu di sini antara kinerja, ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan dana itu harus ada accountability, ya. Nah, ini yang akan lebih kita fokuskan, ya, karena kan di bidang finance itu harus ada namanya bukti, evidence, ya. Hal-hal seperti ini kaitannya dengan kwitansi, bukti bayar, bukti yang segala macamnya, ya, karena ini kan nanti akan diaudit, ada pemeriksaan ke depannya, ya. Kalau itu semua tidak ada, bagaimana dia mau mempertanggungjawabkan accountability-nya, ya. Nah, ini kira-kira seperti inilah siklus, ya, yang ada di dalam rumah sakit yang ada di sini di Indonesia, ya. Nah, kalau rumah sakit swasta, ya, ini kita ngomong private sector, sektor swasta, ini kan tidak melibatkan dana pemerintah, tidak melibatkan APBN atau state budget, ya, tapi dia dananya dia sendiri, ya. Dana sendiri itu berarti kan uang dia sendiri, ya. Nah, ini agak berbeda di sini, ya. Hanya saja memang perbedaannya adalah di dananya. Tetapi kalau untuk masalah pelayanan dan proses kerjanya, tetap dia akan mengikuti yang namanya standar layanan sendiri seperti ini, ya. Cuman RBA atau rencana bisnis analisisnya dia tidak berkaitan dengan yang namanya APBN, ya, atau budget negara kita, seperti itu, ya. Jadi ini akan tetap sama, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah manajemen keuangan rumah sakit yang transparan dan accountable, ya, itu nanti harus mengembangkan RBA-nya disusun berbasis kinerja, ya, dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima masyarakat dan lain, dan APBN atau APBD. Nah, ini nanti RBA ini, ya, kalau dia sudah selesai tiap rumah sakit itu nanti akan masuk ke dalam yang namanya DIPA, ya. DIPA itu rencana anggaran yang sudah disusun berdasarkan provinsi-provinsi, pemerintah daerah, ya. Jadi setiap Pemda yang ada di Indonesia ini itu mereka nanti harus mengajukan yang namanya
daftar isian proyek anggaran atau disingkat dengan DIPA. Ya. Nah di situ di dalamnya ada juga untuk masalah hospitalnya, rumah sakitnya. Ya. Nah itu yang nanti harus dikirimkan ke pusat. Ya. Dan nanti Kementerian Keuangan, ya Finance Minister nanti yang akan mentransfer ke setiap daerah-daerah yang berdasarkan kebutuhannya seperti itu. Ya. Nah jadi kalau kita ngomong masalah bagaimana proses ya keuangan finance-nya di dalam rumah sakit yang ada di Indonesia ya dalam hal ini di negara kita ya. Nah, ini akan seperti itu ya. Nah, laporan yang nanti akan diberikan ya kepada kepada dari setiap unit-unit ataupun dari pemerintah yang di bawahnya ya itu adalah berbentuk ini ya, laporan keuangan neraca, laporan aktivitas atau laporan laba rugi ya, kemudian ada namanya laporan arus kas. Nah ini nanti lebih mendetail mengenai laporan-laporan ini nanti akan di sesi berikutnya ya, karena nanti lebih ke bidang analisa laporan keuangan, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita ngomong laporan keuangan yang ada di BLU ya atau Badan Layanan Umum Rumah Sakit, itu dia harus membuat yang namanya 3 laporan ini ya. Yang pertama ini adalah laporan aktivitas atau laporan operasional ya, kita menyebutnya LO ya. Nah kalau di perusahaan atau private kita menyebutnya laporan laba rugi ya atau income statement ya. Laporan-laporan itu hubungannya dengan rugi atau untung ya perusahaan ya. Nah kalau di BLU atau di government itu mereka menyebutnya laporan aktivitas atau laporan operasional ya. Nanti di situ dia akan menggambarkan ya antara biaya yang dikeluarkan realisasi dibanding dengan budgetnya. Jadi antara realisasi budget itu nanti ada over atau under, ada kelebihan atau kurang bayar seperti itu ya. Itu biasanya umum ya kalau di laporan pemerintahan ya, selalu dia akan membandingkan antara budget sama actual seperti itu ya. Dan itu biasa akan diterapkan di semua instansi atau departemen di dalam pemerintahan. Nah ini yang disebut dengan laporan aktivitas ya. Nah kalau kita ngomong neraca ya, neraca itu menggambarkan kekayaan ya. Kenapa? Karena di dalam neraca itu nanti isinya adalah berapa uang kasnya, berapa tagihan piutangnya, berapa hutangnya, ya itu yang disebut dengan neraca. Ya, jadi neraca itu menggambarkan posisi keuangan suatu instansi atau pemerintah. Ya, dan ini umum. Ya, jadi kita nggak ngomong swasta ataupun government, ya semuanya akan pakai yang namanya neraca atau balance sheet. Ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin bisa jadi sejarah juga ya. Dulu finance minister kita, menteri keuangan kita ya, mungkin ada yang pernah dengar Ibu Sri Mulyani ya. Waktu pertama kali dia menjabat menjadi menteri keuangan, itu dia menanya kepada anak buahnya, kita asetnya berapa Indonesia ini? Nggak ada, nggak punya laporannya aset. Itu berarti kita tidak ada neraca, karena kita nggak tahu posisi keuangannya sebenarnya kita ini berapa. Nah itulah fungsinya daripada neraca itu. Dia ingin tahu berapa kekayaan yang kita punya, ya, berapa uang kas kita, apakah kita memiliki surat berharga saham atau enggak, apakah kita mempunyai fixed asset aktiva tetap, ya. Nah itu kita juga nggak punya catatannya semua, ya. Itulah karena pada saat itu kita belum menganut yang namanya sistem accrual basis. Ya mungkin sudah pada tahu ya, dengar ataupun apa gitu ya. Ya jadi dalam pencatatan akuntansi itu dikenal dengan dua metode. Yang pertama namanya cash basis, yang kedua accrual basis. Ya. Apa itu cash basis? Cash basis itu adalah mencatat pengeluaran dan penerimaan uang berdasarkan apa yang terjadi. Ya, sama aja kalau kita di toko atau di warung, ya. Itu udah umum mereka. Hari ini jual berapa, dapat berapa,
kemudian uangnya dipakai untuk apa, ya itu dia punya nih catatannya, ya itu yang disebut dengan cash basis. Tapi kalau ngomong accrual itu mungkin nggak semua orang tahu apa itu accrual, ya. Accrual itu adalah mengakui suatu income, pendapatan, tapi uangnya belum ada di kita, belum masuk, seperti itu. Nah itu yang dipakai di dalam pencatatan sistem accounting terbaru, ya, dan itu yang diadopsi oleh pemerintah, ya. Jadi dulu pemerintah kita itu tidak menggunakan sistem accrual, jadi dia menggunakan sistem cash basis. Akhirnya karena dia menganut sistem itu, kita nggak tahu aset kita, ya, karena yang dia catat itu hanya uang keluar, uang masuk. Kalau kita ngomong itu cash flow, seperti itu, ya. Nah tapi begitu ada accrual, itu dia akan mengetahui yang namanya revenue-nya berapa, income kita berapa, kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan berapa, itu jelas, detail, ya. Karena prinsip accrual itu dia mengakui suatu income, tetapi belum tentu uangnya masuk sekarang, ya, seperti itu, ya. Yang penting dia sudah catat dulu, ya. Mungkin yang jadi gambaran itu kalau kita ngerjain proyek, ya, biasanya di proyek-proyek konstruksi, ya. Nah kalau proyek konstruksi itu kan pendapatan itu kan biasanya didapat dari beberapa termin atau beberapa payment, ya. Ada payment 1, payment 2, termin ketiga, seperti itu kan, berdasarkan progres dari proyek tersebut, ya. Nah kalau di dalam accrual yang namanya income itu dia dicatat walaupun uangnya belum terima, sudah kita catat dari sekarang nih income-nya, seperti itu, ya. Bukan berdasarkan kita misalnya baru dapatin termin pertama dapat uang masuk kita catat, enggak dipecah-pecah gitu, enggak seperti itu, ya. Jadi itu, ya, jadi dia lebih komprehensif, lebih kalau kita bilang jadi lebih ya betul, Bu, lebih keseluruhan, ya. Itu yang membedakan, ya, di sini. Nah, jadi ini neraca, ya. Kemudian kita akan mendapatkan namanya laporan arus kas, ya. Kita menyebutnya yang paling simpel adalah cash flow, ya. Kalau kita ngomong cash flow, berapa uang masuk, berapa uang keluar, itu yang paling gampang, ya. Kayak kita pribadi kan pasti memiliki catatan masing-masing kan. Hari ini saya dapat pendapatan berapa, ya. Kemudian hari ini juga saya pakai untuk apa-apa aja. Nah itu yang disebut dengan cash flow, ya. Dan itu lebih dipakai untuk menggambarkan kita itu ada berapa uang kas yang ada di tangan kita, saldo kita tuh berapa, seperti itu. Nah ini yang lebih simple nih dari sisi bisnis, seperti itu, ya. Nah baru yang keempat ini namanya catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK, ya. Nah ini dia isinya adalah menjelaskan perinci, detail per detail, ya. Jadi kalau misalnya ada yang Bapak Ibu pernah melihat laporan audit, ya, itu laporan audit itu tuh dia awal-awalnya halaman depan itu banyak kan ngomongin angka-angka. Nah, biasanya kalau orang yang melihat angka-angka pusing, capek bacanya. Nah, dia lihatnya bagian belakang. Itu namanya catatan atas laporan keuangan. Di situ dia lebih banyak narasi, menjelaskan mengenai kas berapa di bank berapa, ada di bank berapa. Terus ngomongin piutang, tagihan, piutang si A, si B, si C, ya, yang tagihannya berapa. Terus ngomongin hutang, hutangnya ke sini gitu. Jadi kita lebih informatif, lebih kita tuh merasa enak bacanya, ya, daripada kita ngebacain angka, ya. Itu yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini outputnya, ya, dari yang namanya laporan-laporan yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian sekilas kita mengenai yang laporan yang ada di rumah sakit, ya. Nah, kita lanjutkan kembali dari konsep di yang namanya manajemen keuangan, ya. Nah, di manajemen keuangan kita akan membahas yang namanya konsep modal kerja, ya, atau disebut dengan working capital, ya. Ya, jadi ambil simpelnya aja. Kalau kita mau buka usaha bisnis, ya, kita tuh modalnya berapa, ya? Modal kerja kita berapa di sini, ya? Nah, modal kerja, ya, kalau kita ngomong secara angka itu adalah sama dengan CA. Di sini adalah current asset, ya. Apa itu yang disebut dengan current asset? Itu adalah aset yang benar-benar liquid. Liquid itu artinya apa?
gampang cair. Ya, jadi kalau kita ngomong aset yang gampang cair itu apa? Uang cash yang ada di tangan kita, cash on hand kalau kita bilang. Ya, dengan adanya uang itu udah semacam modal kerja buat kita. Ada lagi yang disebut dengan aset yang lancar atau current asset, itu adalah piutang, tagihan. Ya, jadi kalau kita ngomong tagihan, ya itu kan kaitannya dengan customer. Ya, customer kita kan biasanya membeli apa dari kita kan. Nah, itu kan kita kirim ke dia itu invoice tagihan kan. Nah, invoice itu biasanya ada namanya jatuh tempo, ya, atau kita sebut dengan due date, ya. Nah, tanggal jatuh tempo itu menentukan kita terima duit, terima uang, ya. Nah, makanya dengan kita melihat jatuh temponya berapa hari, nah pada saat itulah kita mendapatkan uang yang kita dapatkan. Nah, makanya dia disebut dengan liquid, ya, mudah cair kalau kita ngomong. Nah, itulah modal kerja yang kita sebut dengan kuantitatif, ya. Nah, kalau kita lebih kualitatif, ya, maksudnya di sini lebih benar-benar bersih dari segalanya, itu current asetnya itu dikurangi dengan CL, current liability, utangnya, ya. Jadi benar-benar harta kita, ya, itu sudah bebas dari hutang. Nah, itulah yang disebut dengan modal kerja yang kita sebut dengan kualitatif. Jadi sudah, kalau kita ngomong itu udah net, ya, net income atau sudah free dari hutang, ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong fungsional, ya, itu ada namanya working capital, ada namanya PWC, ini primary working capital. Ya, yang dimaksud itu adalah modal kerja yang paling minimal yang harus kita punyai, ya, makanya disebut dengan PWC, ya. Atau NWC itu normal working capital, modal kerja yang normalnya seperti apa, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kenapa kita ngomongin konsep modal kerja, ya, karena kan kita kaitannya dengan keuangan tadi, ya. Kita akan mendapatkan modal itu dari mana sumbernya, ya, tentu dari ini tadi, ya, dari 3 macam ini. Nah, kemudian kalau kita ngomong jenis-jenis modal kerja, ya, ada permanent working capital, ya, tadi yang saya bilang primary dan normal, ya, ada yang variable. Nah, kalau permanen kita mungkin ngerti, ya, karena permanen itu harus ada, ya, biar bagaimanapun tidak boleh tidak ada, karena itu yang minimal yang harus kita punyai, ya. Nah, kalau kita ngomong variabel, ya, itu adalah modal kerja yang pertama itu seasonal. Seasonal itu adalah tergantung musim, ya. Ya, ambil contoh misalnya kalau kita mau jualan, ya, kalau lagi musim hujan seperti ini, berarti kan harus cari yang kira-kira jualannya itu laku, ya, jangan jual es, karena kan orang pada nggak mau makan es kalau lagi musim hujan, seperti itu, ya. Jadi liatin musimnya, ya. Nah, sumber-sumbernya dari situ, ya, namanya seasonal. Nah, kalau cyclical ini yang kira-kira dia bisa naik bisa turun modal kerjanya, ya. Jadi nggak kadang-kadang kecil, kadang gede, kecil gede gitu. Jadi nggak pernah stabil, ya, seperti itu. Nah, kalau yang disebut emergency tentu yang darurat, ya, modal kerja yang harus segera dibutuhkan saat itu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja, ya. Tentu kalau kenapa kita harus butuh yang namanya modal kerja, ya, karena ini kaitannya dengan beberapa kebijakan, ya. Ada yang namanya konservatif, moderat, dan agresif, ya. Nah, kalau kita ngomong konservatif, ya, ini kalau kita butuh modal, carinya yang long term, jangka panjang, ya. Kenapa? Karena kan aman kalau kita nyari modal dari yang jangka panjang, ya. Contohnya dari obligasi, ya. Obligasi itu kalau kita lihat, ya, pemerintah kita pun kalau dia mau mencari modal itu biasanya menjual obligasi, ya, karena jatuh temponya itu puluhan tahun, ya. Contohnya jalan tol yang ada di Indonesia itu semua dibiayai dengan obligasi pemerintah, ya. Murah ininya, bunganya murah, kemudian tidak terlalu terbebani dengan yang namanya tingkat bunga atau interest rate, ya, karena bunganya rendah jadinya kita nggak terlalu berat untuk membayarnya, ya. Nah, itu yang dipakai, ya, untuk konsep-konsep yang sifatnya jangka panjang, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong yang moderat, ya, itu biasanya modal kerjanya didapat dari pinjaman jangka pendek, ya, short term, ya. Nah, pinjaman jangka pendek ini biasanya
dari perbankan, ya, ataupun dari bidang-bidang non perbankan, ya, bisa dari leasing, ya, bisa dari pegadaian, ya. Nah, itu adalah sumber-sumber modal yang diambil dari berbagai macam institusi, ya. Kalau kita ngomong perbankan, ya, tentu mereka kalau kita mau minta modal, ya, terus tentu mereka akan meminta kita yang namanya kolateral atau jaminan, ya, jaminan berupa aset dan sebagainya, ya. Nah, ini karena kaitannya dengan pinjaman yang sifatnya short term, jangka pendek, ya. Nah, kalau kita ngomong agresif, ya, ini tentu juga yang jangka pendek, tetapi butuh waktu yang cepat. Nah, di Indonesia ini sudah banyak yang namanya pinjaman online, mungkin sudah dengar, ya. Nah, pinjol, nah, itu adalah sifatnya agresif, ya. Kenapa? Karena kita butuh hari ini bisa langsung dikasih, ya. Biasanya malah tanpa melihat lagi latar belakang ataupun histori dari orang-orangnya, ya. Ataupun dia tidak meminta kita garansi ataupun jaminan kolateral, ya. Nah, ini memang kelemahannya adalah tingkat suku bunganya luar biasa tinggi, bisa berlipat-lipat dari yang normal, ya. Misalnya di perbankan hanya 5-6%, dia bisa 2 kali lipatnya, 12%, 20%, ya, yang banyak diminati sebenarnya karena mudah mendapatkannya. Cuman memang bisa jadi problem karena kaitannya nanti dengan bad debt expense, ya, biaya yang hutang yang tidak bisa tertagih, ya. Ini yang menjadi masalah sampai sekarang, ya, karena tidak adanya kontrol dari sisi orang yang ingin meminjam tersebut, ya. Dan itu memang menjadi hambatan, ya, dari sisi ini. Tapi ya ini digemari masalahnya di Indonesia, ya, di sini, ya. Nah, kemudian selain kita memanage yang namanya modal kerja, kita juga harus memanage yang namanya uang kas, ya. Nah, di sini disebut juga dengan manajemen kas atau cash management, ya. Nah, kalau kita mau memanage uang kas, tentu kita harus lihat, ya, apa motifnya kita harus memanage uang kas, ya. Karena kan kalau kita mau memegang uang kas, tentu kita harus lihat dulu, ya, ini buat transaksi apa buat jaga-jaga atau buat spekulasi, ya. Soalnya kan kalau kita punya uang kas banyak, ya, tetapi tidak dipakai, itu juga idle. Idle dalam arti apa? Itu justru nanti malah membebani dari sisi biaya bank, ya. Cobalah kalau misalnya kita simpan uang kita di bank, ya, itu kan sebenarnya membebani dari sisi biaya bank yang harus kita tanggung, walaupun itu tidak besar, ya. Tetapi yang jelas uang tersebut tidak termanfaatkan, ya. Artinya hanya diam, pasif, tapi tidak berguna, ya. Nah, gimana caranya? Ya, tentu kita harus lihat, ya. Nah, makanya membagi manajemen kas itu lihat dulu motif-motifnya, ya. Motif transaksi ini, ya, adalah kita menyediakan uang kas buat bayar-bayar, ya. Jadi kalau kita ada tagihan A, tagihan B, membayar piutang ataupun membayar hutang, ya, membeli aset dan sebagainya, itu yang disebut dengan motif transaksi, ya. Nah, kemudian kalau yang motif berjaga-jaga, ya kita tahu, ya, ada sesuatu yang tidak terduga. Nah, itu yang harus kita prediksi, ya. Jangan sampai kita nggak memiliki uang kas sama sekali, ya. Perusahaan kalau dia tidak bisa memanage cash flow, itu juga nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena aktivitasnya tidak bisa bergerak, ya. Istilahnya dia operasional dia itu akan mati kalau misalnya sampai dia tidak memiliki uang kas, ya. Gimana dia harus membayar driver, operasional car, ya, ataupun karyawan yang butuh untuk reimbursement segala macam, ya. Itu semua harus diprediksi, ya. Makanya di sini motif yang kedua ini adalah berjaga-jaga, ya. Nah, yang ketiga ini adalah motif spekulasi, ya. Nah, ini kalau dia sudah kelebihan uang kas, ya. Karena kan kalau kita misalnya sudah memiliki uang kas yang banyak, ya, tentu nggak akan dibiarkan begitu saja, tapi cobalah dimanfaatkan, ya, dengan cara, ya, bisa ditanam di pasar uang, ya, lewat forex, ya, atau lewat
jual beli saham di pasar modal, ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana uang itu benar-benar bisa dimanfaatkan, ya. Tentu di sini ada resiko, ya. Makanya kan kalau kita pernah dengar istilah high risk high gain, ya, makin tinggi resikonya, ya makin banyak juga kita dapat, ya. Itu kaitannya dengan ilmu investasi, ya, nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena kan kalau kita menanamkan uang kita dalam suatu investasi tools, alat-alat investasi seperti saham, ya, itu kita lihat juga, ya, kira-kira saham yang kita beli ini itu nanti akan naik atau akan turun harganya. Nah, ini harus benar-benar diteliti, dicek dulu, jangan sampai kita rugi, ya. Karena kan yang namanya saham di pasar modal, ya, di capital market itu harganya itu sangat volatile. Volatile itu bisa naik dan turun itu dalam kecepatan yang sangat tinggi, ya, dan itu harus bisa diprediksi dari awal, ya. Makanya banyak beberapa orang mempelajarinya itu mengenai yang namanya technical analysis, ya. Jadi analisa saham dari A sampai B, ya, sampai Z itu harus dia kuasai, ya. Karena investasi di bidang pasar modal itu memang kadang-kadang kalau kita tidak mengerti itu bisa membuat kita bangkrut, ya. Akhirnya kita jadi hilang semuanya seperti itu, ya. Nah, ini yang kaitannya dengan manajemen cash, ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong manajemen cash, ya, itu nanti ada namanya beberapa model, ya, namanya model persediaan dan ada model Miller and Orr, ya. Nah, ini mungkin intisarinya adalah, ya, kalau kita maksudnya dengan model persediaan ini seperti yang saya bilang tadi, ya, yang namanya perusahaan itu harus memiliki dana yang jangan sampai nilainya nol, ya, tapi benar-benar ada minimalnya yang harus dia punya, ya. Kenapa? Karena kalau sampai dia tidak bisa melakukan apapun, semua akan berhenti, ya. Jadi yang namanya cash flow itu kayak darah di dalam tubuh kita, ya. Artinya kalau kita tidak ada darah dalam tubuh, mati kita, sama aja kayak motor gak ada oli gitu, ya, seperti itu. Nah, itu jadi pentingnya di sini, ya, bagaimana kita melihat, ya, dari sisi ini, ya. Nah, ini model persediaan, ya. Nah, yang model Miller-Orr ini juga dia mengatakan bahwa kebutuhan kas per hari itu tidak konstan, ya. Jadi dalam penggunaannya itu nanti harus melihat ada batas atas, ada batas bawah, ya. Nah, ini kan kalau kita di beberapa perusahaan itu mereka menerapkan yang namanya petty cash, ya, mungkin di rumah sakit ada juga, ya. Jadi petty cash itu adalah batas yang harus dia punya, ya, seperti itu, ya. Jadi dia harus bisa di rumah saya ada peti cash. Oh, peti. Iya, Pak, itu namanya peti. Iya, aku punya 3. Ada 3, oh, aduh. betul. Nah, itu, ya, jadi kalau ada seperti itu kita paling tidak siap, ya, dalam segala hal apapun, ya. Ini diomongin oleh si Miller ini tadi, ya, walaupun bagaimanapun, ya, kita sudah bisa terapin dari awal, ya. Kalau kita nggak perlu belajar, kita udah tahu lah seperti ini kira-kira, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menggunakan yang namanya manajemen kas, ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong anggaran kas, ya, tadi sempat saya jelaskan beberapa poin, ya. Kalau kita ngomongin cash, ya, itu ada hubungannya dengan yang namanya cash flow, ya. Nah, cash flow itu ada 2 komponen, ya. Ada namanya cash in, ya, ada namanya cash out, ya. Jadi simple sifatnya, ya. Jadi kalau yang namanya cash in itu sumber-sumber penerimaan, ya. Ya, jadi kita terima dari mana nih? Dari gaji, dari honor, dari dan sebagainya, atau dari bisnis kita, ya, A, B, C, D dan sebagainya. Nah, itu adalah uang-uang masuk yang kita dapatkan, ya. Nah, kalau kita ngomong cash out, ya, ini adalah yang kita keluarkan atau kita bayarkan, ya. Bisa dari pembelian tunai, kredit, ya, bayar hutang, bunga, ya, dan sebagainya, ya, gaji dan upah, ya, itu semua adalah cash out, ya. Nah, nanti antara cash in dan cash out itu nanti akan kita lihat gedean mana, ya. Kalau misalnya in-nya lebih besar dari out, itu berarti surplus, kan, ya, artinya kita punya kelebihan. Tapi kalau kurang dari itu, nah, itu yang defisit. Nah, ini yang sering terjadi, ya, di beberapa perusahaan, ya. Itu mereka kalau melihat cash flow secara tahunan, ya, di akhir tahun, ya, jadi misalnya sekarang 2026 nih, baru permulaan nih, ya. Nah, kita bikin cash flow kita, ya,
Januari, Februari, Maret sampai Desember 2026 ya. Nah di akhir tahun nanti akan kelihatan defisit atau surplus. Kalau defisit dari sekarang harus kita pikirin gimana financingnya, gimana cara pembiayaannya ya. Itu gunanya cash flow itu. Jadi sebelum itu terjadi ya, karena kalau terdefisitnya udah terjadi pada saat itu, kita akan kelabakan. Semua akan nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah seperti itu. Makanya dibuatlah cash flow ini justru di awal-awal tahun ataupun malah sebelum tahun ini ya, biasanya di Oktober kalau di beberapa perusahaan ya. Nah, sehingga dia bisa melakukan sumber-sumber financing dia ya. Sumber keuangan dia bisa dari mana-mana ya. Bisa diambil dari kreditur, investor ya dan sebagainya ya. Nah, itulah ya yang disebut cash flow. Nah, berikutnya adalah manajemen piutang ya. Nah, jadi kalau kita ngomong manajemen keuangan ya, manajemen kas, ini manajemen piutang ya. Nah, piutang itu apa? Itu tagihan ya. Kita kan kalau misalnya kalau perusahaan dagang itu kan biasanya menjual produk barang kan. Nah, kalau kita menjual itu kan nggak mungkin orang itu langsung bayar ya. Kenapa? Karena pasti dikasih waktu kan. Nah, disitulah karena ada waktu jatuh tempo timbullah yang namanya piutang ya. Nah, piutang ini harus di manage. Kenapa? Karena itu uang ya. Kalau dibiarin aja ujung-ujungnya tidak bisa tertagih ya. Nah, makanya beberapa perusahaan itu biasanya meng-hire AR staff ya, account receivable staff yang tugasnya adalah collection ya. Collection itu apa? Dia harus rajin-rajin mengontrol yang namanya piutang ya. Misalnya dia memiliki ratusan customer ya. Nah, dari ratusan customer itu kan tagihannya beda-beda, due date-nya, jatuh temponya. Nah, di situ dia harus memiliki yang namanya tabel aging receivable, umur piutang ya. Dengan dia memiliki tabel itu, dia akan bisa memonitor customer ini kira-kira kapan ya saya telepon, saya kontak ataupun saya datangi ya. Karena memanage piutang itu lumayan kelihatannya gampang, tapi nggak gampang juga kalau dibilang. Karena kan kalau kita ngomongin customer kita, ya itu kan tipenya beda-beda. Ada yang bayarnya ntar, bayarnya nanti, dia nggak peduli dengan jatuh tempo, ya. Nah, makanya perusahaan kadang-kadang kalang kabut, ya. Dia susah memanage cash flow dia, karena dia tidak bisa menentukan uang masuk untuk perusahaan ataupun instansi dia, ya. Ya misalnya dia tahu di bulan depan nih bakal ada yang bayar nih, tahu-tahu lewat, nggak ada yang bayar, gimana nggak kelabakan kan kalau kayak gini kan? Nah, itulah pentingnya kita melakukan manajemen piutang. Ya. Nah, di beberapa perusahaan itu biasanya kalau yang namanya AR staff ya atau account receivable staff ya, itu mereka dikasih guidance bagaimana caranya melakukan collection piutang tadi ya. Nah, biasanya sebelum tanggal jatuh tempo itu dia harus sering melakukan telepon ya. Jadi dia harus telepon mengingatkan, reminder ya bahwa akan ada jatuh tempo gitu ya. Nah, setelah jatuh tempo ya dia tentu harus telepon lagi ya bahwa harus sudah dibayar nih karena sudah due date-nya ya. Nah, kemudian nggak juga dibayar, lewatlah dia bisa sampai 10 hari, nggak juga ya, kemudian sampai 1 bulan. Nah, mulai dia melakukan yang namanya biasanya kirim surat ya. Nah, di situ surat pertama ya, reminder pertama. Sampai juga berapa minggu belum surat kedua ya, sampai surat ketiga ya. Nah, itu pun juga tidak digubris ya. Lakukanlah visit biasanya ya. Kenapa? Karena kan customer itu kan adalah raja ya. Kita jangan mengkat seenaknya juga sebenarnya, tapi paling tidak kita harus melakukan yang namanya komunikasi langsung ya, direct communication ya. Dari situ kita akan pendekatan approach-nya lebih humanis lah. Paling tidak ada apa ya, kok nggak bisa bayar sampai berapa lama ini ya. Mungkin dia ada keluhan-keluhan tertentu yang kita tidak tahu kan ya. Apakah perusahaannya lagi
bermasalah ya, ataukah perusahaannya lagi kira-kira mau bangkrut ya, kita nggak tahu. Nah, cuman kita perlu tahu seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan ya, termasuk langkah yang terakhir itu biasanya lebih ke yang sifatnya menggunakan pihak ketiga ya, atau debt collector dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya berhubungan dengan hukum. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya, karena kan ini kaitannya dengan pengadilan dan sebagainya ya. Nah, ini manajemen piutang ini penting ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, ini adalah duit perusahaan yang ada di orang lain, tapi harus kita ambil seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong bagaimana kita memberikan kredit kepada seseorang ya, makanya kita kan nggak sembarangan kalau kita mau melakukan apapun ya, apakah dengan kreditur, dengan siapapun ya, tentu kita harus melihat ada namanya 5C di sini ya, 5C ya. C pertama itu karakter ya, capacity, kemudian capital, collateral, dan condition ya. Ini biasanya sudah umum ya. Jadi kalau di perbankan ataupun bukan non perbankan, itu akan melihat kalau orang mau memberikan kredit ya, dia lihat dulu karakter orangnya seperti apa nih ya. Orangnya modelnya seperti apa nih? Apakah dia akan kabur? Apakah dia nanti dikasih tahu-tahu dia nggak tahu lagi kemana, hilang? Nah, ini harus kelihatan kan, makanya perlunya didatangi langsung seperti itu ya. Capacity ini biasanya kaitan dengan bagaimana keadaan orang itu ya. Ya biasanya kan orang bisa kelihatan kan ya, dari gaya bicara, dari apa, oh ini berarti memang orangnya banyak duit atau memang orangnya kira-kira nggak ada tapi dia bohong-bohong. Nah, itu semua bisa kelihatan dari situ ya. Capital ini adalah modal juga ya, bagaimana modal orang tersebut ya. Nah, kalau kita ngomong kolateral ini yang paling umum ya, jaminannya apa ya, kalau misalnya dia mau diberikan modal ataupun kredit ya. Nah, condition, keadaan orang tersebut. Nah, inilah yang harus dilihat pada saat awal, pada saat kita memberikan piutang kepada customer kita ya. Nah, bagaimana cara kita nanti mengukur piutang ya, itu nanti akan lebih detail pada saat kita nanti menganalisa laporan keuangan ya. Karena ada analisa-analisa yang akan kita bahas ya, namanya receivable turnover, kemudian ada namanya average collection period ya, itu adalah berapa umur, bahas mengenai manajemen piutang ya. Jadi bagaimana kita mau melakukan manajemen terhadap tagihan-tagihan dari customer kita ya. Kemudian bagaimana kita membantu dari kalau kita memang seorang staff ya, bagaimana kita bisa membantu manajer keuangan kita bisa mengkolek dana dari tagihan-tagihan yang dibuat oleh instansi atau perusahaan kita. Karena kan yang namanya piutang itu kalau kita tidak follow up ya, tentu nanti kedepannya malah akan membuat masalah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita nanti akan mengalami yang namanya piutang tidak tertagih ya, atau kita sebut dengan bad debt expense ya. Nah, itu biasanya kalau di beberapa perusahaan yang namanya piutang tidak tertagih itu akan mengurangi dari profitabilitas perusahaan ya, karena ya bisa nilainya bisa besar ya. Kalau misalnya ambil contoh ya, perusahaan yang memang omsetnya cuma beberapa miliar ya, misalnya sekitar 50 miliar lah ya, tapi kalau tagihannya misalnya sampai setengahnya, 50%-nya ya, berarti kan akan berkurang besar ininya, keuntungannya, karena ketarik diambil semua nih dari piutang-piutang yang macet ya, atau tidak bisa kita tagih tersebut ya. Nah, itulah bagaimana caranya kita harus memanage yang namanya piutang tersebut ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah memanage yang namanya atau manajemen persediaan ya. Ini yang tadi saya sempat jelaskan mengenai inventory ya, persediaan barang. Nah, ini kan banyak kaitannya dengan bagian procurement ya, kalau namanya persediaan barang ya. Kenapa persediaan barang ini harus di-manage? Itu biasanya di beberapa instansi ataupun perusahaan itu adalah kalau di neracanya dia, di laporan keuangan dia, itu nilainya biasanya paling gede, paling besar ya. Karena kan itu adalah barang yang siap untuk dijual atau dipakai atau dikonsumsi ya. Nah, inventory itu kalau dia persediaan, kalau dia tidak di-manage, itu juga akan bikin perusahaan itu bangkrut atau kolaps ya.
Ya bayangin ya, misalnya di rumah sakit alat-alat yang besar-besar ya kayak MRI ataupun apalagi ya yang lain-lain ya. Itu kalau misalnya rusak atau hilang, ya itu kan pengaruhnya besar terhadap rumah sakit tersebut ya, karena itu adalah aset yang paling gede, yang terbesar yang digunakan di dalam perusahaan atau instansi tersebut. Nah, makanya di sini perlu adanya namanya manajemen inventory ya, atau inventory management. Nah, untuk melakukan bagaimana kita memanage ini ya, kita harus melihat ya, terutama yang hubungannya dengan persediaan ini ya. Ini kaitannya biasanya dengan bagian procurement ya, atau bagian purchasing ya. Nah, dia kalau mau menyediakan persediaan, tentu kan dia harus beli kan ke supplier kan. Nah, sebelum dia beli, dia harus memperhitungkan lead time. Lead time itu apa? Waktu lamanya barang itu sampai ke kita ya. Ya, karena kadang-kadang kalau barang-barangnya itu mahal besar dan belinya itu jauh tempatnya, mungkin di negara lain ya, itu kan dia harus ada kirim ke kita kan. Nah, itu kan waktu tempuhnya atau proses dari procurementnya, purchasing itu kan lama kan. Nah, itu harus diperhitungkan, bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah, selama masa barang itu nggak ada, nah apa yang terjadi ya? Kalau dia perusahaannya swasta, pasti kehilangan pemasukan ya, karena kan itu kan barang yang memang harusnya bisa menghasilkan kan ya. Tapi kalau government ya mungkin bisa ribut karena jasanya berhenti, pelayanannya berhenti, karena dia yang mau menggunakannya nggak ada, orang yang mau pakai alatnya nggak ada kan. Nah, itu yang harus diperhatikan di sini ya. Yang namanya persediaan itu ada kaitannya dengan yang namanya lead time atau masa tunggu ya, bahan baku yang dipesan ya. Jadi semakin lama masa tunggunya ya, itu akan makin besar persediaan yang harus disediakan. Nah, makanya di bagian procurement itu mereka harus memiliki yang namanya planning, perencanaan pada saat dia mau mengorder barang dari luar ya. Jadi dia harus memperhitungkan berapa lama nih waktu itu akan sampai ke kita ya. Sehingga kalau dia membuat budget anggaran untuk mengorder barang ya, itu dia sudah menentukan tanggal-tanggal masuknya barang tersebut ke negara tersebut ya, negara kita misalnya. Kalau kalian ingin mengordernya dari negara lain seperti itu ya, dalam bentuk import dan sebagainya ya. Jadi waktu tunggu itu harus benar-benar diperhitungkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah frekuensi penggunaan bahan selama satu periode ya. Jadi frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah persediaan menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian ya. Jadi kan kalau kita beli barang itu kan, apalagi yang consumable, itu kan dia harus lihat nih ya, kita harus ordernya tuh banyak dalam waktu yang banyak, dalam jumlah yang banyak, kuantitinya, kemudian waktunya juga cepat ya. Nah, makanya kan kalau kita mengorder consumable goods ya, seperti jarum suntik ya, ataupun kapas perban ya yang ada di rumah sakit, nah itu kan dia kan ininya banyak kan, pemakaiannya kan, penggunaannya banyak kan. Nah, karena frekuensinya sering ya. Jadi kalau kita sebutkan itu istilahnya fast moving goods ya, barang yang cepat dipakai. Nah, itu juga harus berpengaruh nih terhadap pengorderan kita ya. Artinya kita kalau mau mengorder barang-barang seperti itu, kita juga harus lihat cash flow kita kuat nggak. Kalau kita mau mengorder itu, mau membeli barang itu, saat ini lagi ada duit nggak untuk mencari barang tersebut ya. Karena ini kaitannya juga dengan frekuensi ya, yang kita sebut di sini. Nah, yang ketiga ini jumlah dana yang tersedia ya. Nah, biasanya kan kalau kita di bagian procurement itu barang yang kita order atau kita beli itu kan barang-barang yang nilainya mahal ya. Makanya kalau di beberapa perusahaan itu disebut istilahnya capital expenditure, maksudnya capex ya. Itu barang-barang modal ya kalau perusahaan ya, karena kan kalau perusahaan manufacturing, pabrik misalnya, ya barang-barang modalnya itu barang-barang yang memang dipakai untuk produksi. Nah kan cuman kalau di rumah sakit kan barang modalnya ini bukan untuk produksi ya, cuman untuk digunakan. Cuman memang mahal barangnya tersebut. Nah, ini harus siap nih duitnya ya. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita nggak siap, ya nanti gimana mau bayar ke supplier? Paymentnya gimana? Ya, karena kan kalau kita tahu-tahu mengorder nilainya sekian miliar, ya, nah kemudian uangnya nggak ada,
ya yang terjadi apa? Ya supplier kita nggak akan percaya nanti kalau misalnya ini kita diminta bayar down payment 50% misalnya seperti itu. Nah ini juga harus diperhitungkan ya dari sisi dananya ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah daya tahan material ya. Jadi daya tahan yang rendah jika tidak diimbangi dengan teknologi penyimpanan yang tepat akan menimbulkan kerusakan kualitas bahan yang disimpan ya. Nah ini ya kalau barang-barang yang sifatnya equipment mesin itu kan pasti kuat ya. Kenapa? Karena kan dia nggak mungkin yang namanya kayak barang-barang yang habis konsumsi ya, karena dia akan selalu ada dan dia selalu bisa tahan lama ya, yang namanya mesin-mesin gitu kan. Nah jadi ini juga harus diperhitungkan ya, bagaimana kekuatan dari barang-barang yang kita order tersebut ya. Nah ini semua masuk dalam yang namanya planning terhadap manajemen persediaan ya, atau inventory. Nah, di dalam manajemen persediaan itu nanti akan dikenal yang namanya analisa EOQ ya, Economical Order Quantity ya. Ya, jadi di sini analisa ini dipakai untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah yang optimal ya, yaitu jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah ya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita ngorder barang ya, itu harus lihat dulu biaya yang paling murahnya berapa gitu, economicalnya, secara ekonomisnya nilainya berapa yang harus kita pesan ya. Makanya kalau kita sudah memesan dengan barang yang termurah tersebut, kita bisa tahu kira-kira jumlah yang harus kita siapkan berapa, dana yang harus kita siapkan berapa, itu kita sudah jelas. Nah, biasanya kalau dalam procurement kita harus menerapkan SOP ya. Mungkin sudah biasa ya diterapkan di rumah sakit atau apa ya, karena kan untuk melakukan apa namanya, kita membeli suatu barang ya, biasanya SOP-nya adalah kita harus mencari beberapa supplier yang seperti itu ya, yang disebut dengan canvassing ya. Nah, setiap supplier harus membuat quotation ya, paling tidak minimal 4 atau 5 kan. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk ya supaya kita bisa mengetahui yang mana yang paling efisien, price yang paling affordable, yang paling cocoknya ya. Jadi bukan murah yang kita cari, tapi kita lihat barangnya kualitasnya gimana, quality-nya ya. Nah itu adalah SOP yang biasanya harus benar-benar diterapkan ya. Karena kan kalau kita lihat ada beberapa perusahaan yang tidak menerapkan itu ya, masalahnya nanti harganya nanti mungkin tidak masuk akal kadang-kadang kalau dia tidak menerapkan sistem seperti itu, karena kan di situ ada direct purchasing, pembelian langsung tanpa melalui tender ya. Kalau di government, nah itu bahaya ya, karena harganya nanti malah bisa berlipat-lipat ya, tidak bisa dibandingkan ya, secara ini komparatifnya tidak bisa masuk akal kalau kita ngomong di sini. Nah itu adalah masuk ke dalam analisa di sini ya, namanya economic order quantity ya. Nah kemudian kalau kita mau memesan barang ya, tentu kita nanti harus memperhitungkan ada dua biaya ya, namanya ordering cost, ada lagi carrying cost ya. Kalau ordering cost ini adalah biaya pesan, kalau carrying cost ini biaya simpan ya. Nah ini harus dihitung kalau kita membuat budgetnya nih, mau membuat budget pemesanan atau purchasing barang apapun ya, karena kan kita harus ngitungnya bukan harga barangnya aja, tapi ada namanya pengirimannya berapa nih costnya, kemudian ada nerima itu kan, ada delivery kan. Nah itu semua ada yang handlingnya, nah itu ada costnya juga, biayanya ya, sampai di penempatan barang masuk ke gudang, warehouse ya. Jadi kan warehouse itu kan kadang-kadang ada orang juga yang nanganin ya, handlingnya, kemudian storage semua yang ada di dalam gudang, termasuk sewanya juga itu ada di situ semua, termasuk di dalamnya ya. Nah ini yang disebut dengan ordering cost ya. Nah kemudian kalau carrying cost ini adalah yang simpannya ya, tadi seperti sewa gudangnya. Nah kemudian biaya maintenance ya yang ada di dalam gudang ya, karena kan biasanya kan kalau yang barang-barang yang memang tidak boleh rusak itu kan harus ada disimpan di dalam aircon yang dingin ya, AC ya, ataupun barang yang memang harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada orang yang masuk ngambil ya. Nah itu juga harus benar-benar security-nya kuat di dalamnya situ ya, karena kan
Kalau sampai hilang, yang tanggung jawab siapa kalau udah kayak gini, ya. Nah ini semua harus diperhitungkan pada saat membuat budget, ya, inventory ya, atau persediaan, ya. Nah yang paling penting adalah insurance, ya, asuransi, ya. Karena kalau sampai terjadi banjir, ya, kebakaran, ya, harus ada yang nanggung pihak ketiga. Nah, insurance cost namanya. Nah, dua biaya ini akan ngikut terus nih dengan yang namanya persediaan, ya, atau stok atau inventory, ya, dua hal ini, ya. Nah, kemudian kita kalau misalnya barang kita habis, ya, istilahnya kan kalau yang namanya consumable, barang yang siap pakai, ya, seperti jarum suntik dan sebagainya, itu kan ada ini kan selalu digunakan terus-menerus kan. Nah, sebelum dia habis, nah kita harus menerapkan yang namanya reorder point, ya. Ini adalah kita mesan, tapi jangan sampai nol yang kita pesan. Nah, itu ada titik namanya. Titik di mana kita nggak boleh benar-benar kosong, ya. Nah, itu yang nanti soalnya nanti terjadi yang namanya kata Ibu ini tadi sold out, ya. Ya, itu yang bahaya, ya. Karena kan itu servis pelayanan jalan terus, ya, sedangkan barang nggak ada kan, bisa ribut nanti yang bagian depan semua, ya. Nah, ya, end user akan selalu protes nanti ke depannya, ini gimana ini kok barang nggak ada dan sebagainya kan. Nah, makanya harus ada yang namanya reorder point tadi, ya, pemesanan kembali, ya. Nah, tentu untuk memesan kembali harus lihat tadi yang namanya lead time tadi. Jadi sebelum barang habis kita sudah duluan order, ya. Makanya kan kita setiap barang itu harus sudah tahu berapa masa lamanya barang ini akan bisa kita order kembali, ya. Nah, jadi sebelum masa itu habis kita udah buruan mengorder kembali, ya. Nah ini yang masalah safety stock ini yang tadi saya bilang harus ada persediaan minimal, ya. Jadi minimal stok barang yang harus ada di gudang itu jangan sampai benar-benar kosong, ya. Harus ada stok di mana stok itu aman kalau kita bilang, ya. Jadi nggak akan ada terjadi yang namanya orang mau minta barang tapi barangnya sama sekali tidak ada. Nah, itu nanti jadi catatan dari manajemen, ya, kalau sampai seperti itu, ya. Nah, inilah yang harus dilihat, ya, dari sini semua. Nah, kemudian ini ada beberapa analisa-analisa, ya, yang akan kita pakai, ya, untuk menganalisa yang namanya laporan keuangan, ya, atau kita sebut juga dengan analisa laporan keuangan, ya. Nah, ini mungkin udah masuk ke sebelum masuk ke tahap itu, ya, karena kan itu kita akan masuk ke materi berikutnya, ya, ke analisa laporan keuangan, ya, lebih ke arah hitung-hitungan sebenarnya. Nah, cuman saya ini dulu cut dulu, ya. Mungkin ada pertanyaan, ya, dari Bapak Ibu, ya, yang kira-kira bisa di sharing di forum ini, atau mungkin kita bisa cari jawabannya bersama, ya, sehingga nanti kita paling tidak ada manfaat lah dari sini, ya, untuk perbaikan ke depannya, ya, di tempat Bapak Ibu bekerja, ya. Silakan kalau memang ada pertanyaan atau unek-unek yang bisa disampaikan, ya, saya silakan. Selamat siang. Terima kasih banyak atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Penjelasan materinya sangat bermanfaat bagi kami semua. Setelah mendengar semua penjelasan mengenai manajemen keuangan serta proses dan poin-poin yang sangat penting dalam mengelola bidang keuangan. Ini bukan pertanyaan, ini hanya tanggapan. Sebenarnya ini sangat bermanfaat juga bagi training ini sangat bermanfaat juga bagi leadership kita atau orang yang memiliki kebijakan yang sangat penting, misalnya di hospital atau di institusi itu yang memiliki kebijakan sangat penting supaya
eh, kalau kita bicara mengenai uang, pengelolanya kita melihat pada outcome atau income-nya harus balance. Soalnya karena ini kita kalau yang tadi Bapak menjelaskan itu prosesnya manajemen keuangan. Tapi ada hal-hal lain, kebijakan lain yang kadang membuat kita sebagai teknik itu dilema untuk mengambil keputusan. Kita punya solusi antara kebijakan yang dalam pengelolaan itu solusinya, bagaimana solusinya? Kita ingin secara teknik atau secara politikal atau bagaimana kebijakan untuk pengelolaan dana itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, tadi sempat ngobrol juga ya mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di hospital ya. Ya, tentu kita tahu bahwa di dalam suatu negara itu kan dikelola oleh yang namanya eksekutif ya. Itu yang dia memang memberikan kebijakan, mengeluarkan kebijakan ya. Mulai dari Perdana Menteri ya kalau di Timur Timur sampai ke bawah-bawah level semua menteri-menteri ya. Itu kan yang dikeluarkan oleh mereka adalah kebijakan-kebijakan ya. Nah, tentu kebijakan itu mungkin ada yang bermanfaat buat masyarakat, ada juga yang tidak ya. Nah, itu yang tadi Bapak bilang ada kaitannya dengan politik ya. Nah, memang di dalam suatu negara politik itu kan yang mengeluarkan itu adalah parlemen ya. Karena kan memang parlemen yang bertanggung jawab karena dia mewakili rakyat ya. Nah, parlemen itu yang akan mengeluarkan ungdang-undang dalam hal ini ya. Nah, setiap pemangku kebijakan itu kan harusnya mereka berpatokan pada undang-undang yang dikeluarkan kan, harusnya seperti itu kan ya, karena kan undang-undang itu dibuat untuk sebagai benchmarking, maksudnya itu dasar-dasarnya ya. Nah, kalau sampai melenceng dari dasar-dasar itu berarti kan ada sesuatu yang salah di sini ya. Nah, itu yang sebenarnya harusnya bisa diperbaiki seharusnya gitu kan ya. Cuman karena politik kadang-kadang memang tidak bisa kita intervensi ya, karena kan memang di sini adalah kaitannya dengan siapa yang berkuasa ya. Ini yang memang agak sulit seperti ini ya, makanya ini adalah niat willingness-nya itu sebenarnya. Artinya dimanapun, di instansi manapun ya, kalau sesuatu ingin adanya perubahan ya memang harus dimulai dari dalam itu ya. Artinya tunjukkan kalau memang ada sesuatu yang salah, nah yang benarnya seperti apa gitu. Nah, makanya perlunya kita mendapatkan ilmu ini ya, karena ilmu yang saya ajarkan ini adalah standar yang kita bilang itu sebagai benchmark ya, artinya best practice yang dipakai di setiap negara ya. Artinya bukan hanya Indonesia ataupun negara tertentu saja, tapi negara lain menggunakan ini. Dan praktek-praktek yang kita pakai, yang digunakan ini ya tujuannya juga adalah untuk supaya semuanya itu sejahtera. Artinya ya siapapun ya, entah dia pemegang saham, dalam hal ini mungkin government, pemerintah ya, ataupun usernya kita sebagai rakyat ya, ataupun kalau di dalam hospital itu pasien-pasiennya ya, seperti itu ya. Nah, itu semua memang adalah kalau kita bilang keinginan yang harus diubah, keinginan dari masing-masing pemerintahan ya. Ya, saya rasa sih pasti kedepannya akan ada yang namanya reformasi ya, kalau memang diharapkan ya. Artinya reformasi dalam arti ingin sesuatu yang baik ya, kan setiap negara itu kan ingin maju kan ya, ingin sesuatu di mana kemajuan itu memang ingin diraih. Seperti itu ya, termasuk kita Indonesia pun tidak terlepas dari kelemahan ya. Banyak sekali yang
di dalam negara kita ini yang di beberapa tahun sebelumnya kita tuh mengalami hal-hal yang benar-benar sangat negatif ya, dan sampai sekarang belum tersolving masalah-masalah itu ya. Mungkin banyak masalah yang sudah banyak didengar ya, termasuk yang sampai sekarang belum selesai juga adalah corruption. Itulah yang menggerogoti negara kita seperti itu ya. Makanya ya banyak hambatan ini yang menyebabkan lambat untuk menuju negara maju ya. Padahal target kita 2045 itu sudah menjadi negara maju. Tapi mungkin saya nggak mau bilang apakah ini utopia ataukah ini angan-angan ya. Tapi ya harus dijalani ya. Karena itu kan masa-masa yang harus dilewati. Ya, mungkin Timor Leste kan sekarang masa transisi ya, dari masa lepas dari kita kemudian masuk ke negara yang mulai menuju ke negara maju ya. Itu harus dilakukan seperti itu ya. Ya saya rasa itu pendapat saya sih Pak. Saya nggak bisa menjawab secara ini karena itu beda ruang lingkup. Paling tidak seperti itu ya. Ya mungkin ada lagi ya. Ibu. Terima kasih. Pertanyaan saya mengenai tadi yang dijelaskan case basis sama accrual basis itu. Di sana kan Bapak menjelaskan mencatat pengeluaran atau penerimaan itu yang case basis berdasarkan apa yang terjadi. Sedangkan accrual basisnya itu mencatat sesuatu income atau pendapatan tapi uangnya belum ada. Kira-kira dua-duanya itu, sistem dua-duanya itu kita pakai atau kita pakai yang lebih praktis tetapi berdasarkan situasi yang berbeda? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk masalah metode itu dua-duanya digunakan. Ya. Hanya penggunaannya buat laporan berbeda. Ya, kalau kita ngomong cash basis itu current yang sekarang nih, ya kayak kita mau tahu berapa nih kita punya saldo duit kita, nah itu pasti pakai cash basis. Tapi kalau kita ngomong reporting laporan, ya, nah itu menggunakan accrual. Accrual itu ya itu tadi yang saya bilang, ya sesuatu di mana kalau kita ingin mendapatkan pendapatan yang belum kita terima, tapi kita udah taken kontrak nih, ya ambil contoh nih sekarang hospital taken kontrak MOU misalnya dengan Indonesia akan melakukan proyek apa gitu ya. Nah, di tahun 2026 ini ya. Nah, di dalam MOU itu benar-benar dibilangin proyek itu nanti akan bekerja sama misalnya dengan Indonesia, misalnya membuat apa misalnya ya di Timur ya. Nah, di situ akan ada uang masuk nih dari negara Indonesia di tahun 2026. Nah, itu di laporan itu harus sudah kita catat. Itu yang disebut dengan accrual ya. Ya walaupun realisasinya nggak ada, ya karena itu adalah yang benar-benar yang namanya laporan yang dapat dipercaya. Kalau kita bilang dari sisi akuntansi, accounting itu dia harus reliable, dapat dipercaya, kemudian harus benar-benar kejadiannya ada seperti itu. Iya, jadi dua-duanya tetap dipakai Bu. Iya, tergantung laporannya, gitu Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya. Terima kasih kepada saya waktu yang diberikan. Ini saya mau bertanya, tadi Pak Dokter sudah memberikan informasi mengenai perilaku politik dan kita yang di teknik. Kadang kebijakan politik bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang misalkan yang ada di finance dan perekonomian. Yang pertanyaan saya adalah bagaimana misalkan di dalam suatu rumah sakit kita ada input, proses dan output. Untuk mengatasi kebijakan-kebijakan tersebut, solusinya kita ke koridor yang ke finance dan perekonomian untuk kita bisa menghadapi kebijakan-kebijakan yang bisa menghambat atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan misalkan kita dari perekonomian. Solusinya bagaimana?
misalkan kalau dari Indonesia, kalau bisa menghadapi situasi seperti ini, kebijakan politik itu sangat sekali mempengaruhi kebijakan yang di bawah kebijakan teknikal. Misalkan kita sudah ada SOP-nya di finance atau di perekonomian, kita bicaranya dalam kondisi teknikal dalam konteks perekonomian. Karena ada SOP-nya, ada koridornya di sana, kita harus mau tidak mau harus hadapi situasi ini. Tapi yang saya butuhkan dalam pelatihan ini solusi untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, kalau kita ngomong masalah government, ya tentu kita ini kan ngomong rumah sakit, hospital nasional, ya artinya semua pembiayaan, semua dana, ya semua budget adalah dari government, ya. Nah tentu yang kita bilang namanya government itu pasti politik, nggak mungkin nggak, gitu kan? Ya, ini yang memang menjadi dilema sebenarnya, ya. Dalam hal apa, ya? Karena kan kalau kita ngomong private enak, karena pemegang saham adalah pribadi, ya. Jadi kalau kita ngomong A, ya pemegang saham ikut A, gitu kan? Kalau kita di government, ya kita ini entity nih. Hospital HNGV ini adalah entity, ya, entitas kan, ya kan? Pemiliknya adalah pemerintah, itu masalahnya di sini, ya. Nah, memang walaupun dia dimiliki oleh pemerintah, tapi dia juga bisa improvisasi dengan SOP dan segala macam, ya. Ambil case kayak di Indonesia, ya. Yang namanya hospital di sini ini semua di bawah government, ya. Dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Semua, ya, sama, betul. Nah, tetapi mereka ini dikategorikan sebagai entity yang disebut dengan BLU, Badan Layanan Umum. Jadi kayak PT, kayak perusahaan. Nah, betul Ibu, ya. Nah, ini perpaduan, ya, antara swasta dengan pemerintah, ya. Dari sisi perusahaan itu mereka menjalankan berdasarkan best practice yang benar-benar dipakai di seluruh negara. Artinya kebijakan SOP yaitu udah umum, ya. Ya termasuk kalau mau memakai kayak SOP tadi, ya, yang kita ngomong masalah persediaan dan sebagainya. Ini kan memang digunakan oleh siapapun di beberapa perusahaan atau institusi, ya. Karena ini adalah praktek terbaik yang digunakan, gitu kan. Nah, tetapi ini memang sulit diimplementasikan kalau dia memang di bawah pemerintahan, ya, seperti Bapak bilang tadi, karena kaitannya dengan politik tadi, ya. Karena pemiliknya itu adalah pemerintah, ya. Pemerintah memiliki misi sendiri. Misinya itu ya tentu mungkin agak berbeda dari sisi private, ya. Kalau private kan misi dia kan tujuannya adalah maximize shareholder, memaksimalkan nilai pemegang saham, ya, value kalau kita bilang nilai-nilai, ya. Nah, kalau government itu lebih ke pelayanan atau service, Pak. Nah, jadi ini harusnya bisa-bisanya kita memix kalau saya bilang sih. Iya, kenapa? Yang jelas kita harus kalau berargumentasi, kita ngomong, kita pakai yang standar yang global gitu, yang digunakan tujuannya benar-benar ada manfaat ke depan gitu, maximize-nya itu tadi nilai, memaksimalkan itu value nilai, ya tentu ada yang dengar ada yang enggak itu kalau dari sisi government kan, ya karena kan untuk apa buat saya gitu kan, ya kan, ya karena kan biasanya kalau kita ngomong politik itu dia lebih ke interest, ya, ketertarikan dia di bidang itu. Kalau dia nggak tertarik ngapain gitu kan, ya itu ya Pak, saya nggak bisa jawab secara ini Pak, ya, kalau ngomong ini, karena kalau kita ngomong birokrasi itu sama aja, ya, mau di Indonesia mau di Timur juga sama seperti itu, ya, karena pasti akan berbeda mindset, ya, perbedaannya ada di situ, ya. Cuman kalau memang mau mengikuti itu semua ada standarnya, ya, dan standar itu yang harusnya dijalanin seperti itu, ya. Ya kenapa? Karena kan ya kayak kita manusia hidup ada guidance kan, ya istilahnya kalau
guidance kita adalah kepercayaan kepada agama kita masing-masing. Nah seperti itu juga guidance-nya di situ, moral di sini kalau kita ngomong ya, morality ya. Nah itu yang bisa saya jawab sih Pak, tapi mungkin nggak maksimal. Mungkin harus lebih banyak konsultasi ke yang lebih senior lagi kali ya. Iya, gitu Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oh, silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan pada saya. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan tapi hanya masukan saja. Karena kita rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit swasta, materi-materi yang diberi sama Bapak itu sudah tepat sekali, kita bisa ikuti. Tapi karena ini rumah sakit pemerintah, hal-hal yang teknis kita tidak bisa ikuti. Mengenai barang di stock out, bagian teknik bisa tahu sudah barangnya sudah stock out, tapi kalau pemerintah prosesnya itu yang agak lama sedikit, sehingga agak susah kalau kita untuk memenuhi stock out sana. Karena kebijakan itu sudah teman dua orang sudah ngomong semua kebijakan politik susah juga. Kalau kita dari rumah sakit swasta ini materi-materi ini sudah komplit semua, itu kita bisa bahas detail lagi, lebih detail lagi. Tapi kalau rumah sakit pemerintah ada batasan-batasan yang kita tidak bisa membahas lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, ya saya akui juga seperti itu Pak ya. Artinya memang makanya kalau kita kuliah ya karena saya lulusan accounting ya, kita yang dipelajari itu ideal semua memang kalau kita ngomong ya. Kenapa? Karena kan kita mempelajari sesuatu yang sudah dipraktekkan ya. Nah makanya ada namanya yang disebut dengan financial accounting ya, akuntansi yang berdasarkan standar-standar semua itu semua ada standar-standar semua, dan itu ideal karena itu memang dipraktekkan di dunia government. Nah, saya juga mengajar di akuntansi pemerintahan. Nah, di situ saya ngelihat beda, memang benar beda, Pak. Iya, kita nggak bisa saklek nerapin yang ilmu yang sudah kita pakai itu tadi. Ya, kenapa? Karena di dalam government itu ada birokrasi ya. Nah, itu yang birokrasi itulah yang membedakan dengan di private. Rantainya itu panjang, nggak seperti di swasta ya, pendek rantainya. Ya, jadi kalau kita lihat di organisasi swasta itu kan hanya levelnya staff, kemudian supervisor, manager, direktur, selesai. Tapi kalau di pemerintahan kan ada level kepala ini, kemudian kasubdit ini, kepala subdit ini, nah terus kan, nah itu banyak rantainya panjang. Ya makanya itu nggak akan bisa sama ya antara sektor swasta dan pemerintahan ya. Dan makanya waktu saya mengajar di akuntansi pemerintahan itu akan banyak sekali adjustment, penyesuaian yang kita lakukan, dicoba di situ ya. Karena akan ada hambatan dari birokrasi yang seperti itu ya. Itu aja Pak tambahan dari saya. Ada lagi? Ya baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Baik, materi berikutnya ini adalah lebih banyak ke hitungan ya. Paling tidak kalian bapak-bapak ibu nanti bisa saya bekali dengan bagaimana cara menghitungnya ya. Nah jadi di manajemen keuangan ini kita akan lebih fokus ke namanya laporan keuangan ya, karena itu adalah output dari manajemen keuangan itu adalah laporan keuangan ya.
Nanti kita akan coba bahas apa itu mana laporan keuangan, apa tujuan dari laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan. Ya. Dan nanti ada beberapa analisa, ya, analisa laporan keuangan. Ya. Ada namanya analisa laporan keuangan common size, ada analisa laporan keuangan DuPont, ada analisa rasio, dan ada manfaat dari analisa rasio keuangan. Ya. Nah, sebelum kita membahas apa itu laporan keuangan, ya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan laporan keuangan, ya? Jadi kalau kita bekerja, ya, itu pasti ada yang namanya hasil, kan? Ya, nah begitu juga dengan bagian finance, ya. Finance itu kelihatannya banyak kerjaannya, mulai dari transaksi, input, ya, mulai dari jurnal, ya, kemudian dari jurnal nanti masuk ke buku besar, dari buku besar nanti masuk lagi ke neraca saldo, ya, itu namanya siklus akuntansi kalau kita ngomong, ya. Jadi ada contoh mungkin yang bisa saya gambarkan di sini. Ya, ini hanya paling tidak kalau mau belajar ini butuh waktu 1 semester, tapi nggak apa-apa. Ini hanya gambaran ya supaya punya inilah dari sisi apa sih sebenarnya yang disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Ya. Jadi accounting cycle itu dimulai dari adanya transaksi. Ya. Jadi kan kita tuh selalu bertransaksi kan, beli, jual, bayar. Nah, itu kan semua diinput kan. Nah, itulah nanti kita mulai masuk di sini nih. Patokannya adalah di dokumen-dokumen atau sumber, ya, invoice, kwitansi, faktur, apalagi yang menjadi bukti-bukti kita melakukan transaksi. Kalau kita belanja juga misalnya di department store ataupun di Indomaret, ya, atau Alfa yang dana, itu kan dapat struk kan. Nah, itu adalah dokumentasi semua dari transaksi-transaksi kita, ya. Nah, dari sini nanti akan di jurnal. Nah, jurnal itu mungkin sudah umum tahu yang namanya debit kredit, uang masuk debit, uang keluar kredit, seperti itu, ya. Itu namanya single entry namanya, ya, atau double entry juga bisa disebut, ya. Nah, itu adalah kita maksudkan semua transaksi itu akan selalu berbentuk seperti itu, ya. Artinya dia ada sisi kiri, ada sisi kanan, seimbang kalau kita bilang, ya. Nah, inilah nanti yang masuk ke dalam namanya jurnal. Nah, jurnal itu kan setelah diinput nih ribuan transaksi, apalagi kayak rumah sakit transaksinya banyak, invoice, bayar ini, bayar itu, masukin dalam sistem, ya. Kalau menggunakan sistem, ya, accounting system, ya. Nah, itu nanti automatically akan membuat yang namanya buku besar atau general ledger. Nah, general ledger itu adalah klasifikasi dari transaksi. Nanti dipisah-pisahin, yang mana yang kas, yang mana yang transaksi hutang, yang mana yang fixed asset, mana yang transaksi modal, itu dipecah-pecah, dipisah-pisah. Ya. Nah, ini sekarang udah gampang, mungkin di rumah sakit menggunakan sistem semua kan, ya. Nah, itu nanti hasilnya adalah ini namanya buku besar atau general ledger, ya, bahasa Inggrisnya. Nah, nanti akan terjadilah yang namanya neraca yang saya tadi jelasin. Neraca itu adalah laporan harta kekayaan suatu institusi, ya. Di situ menerangkan institusi ini berapa dia punya duit, berapa uang kas yang ada, berapa dia punya piutang, berapa dia punya persediaan barang, berapa dia punya modal. Itu dibaca semua di situ di neraca, ya. Nah, ini nanti ada saldo-saldonya masing-masing, ya. Nah, di akhir tahun, ya, itu nanti ada di bagian accounting biasanya suka ada closing, nutup, ya. Closing itu kalau kita bilang sebelum dia ditutup, ya, itu harus dilihat dulu nih satu-satu, ada yang kira-kira masuk akal nggak? Kalau nggak harus di-adjust, harus dihapus, di-delete, ya. Karena kan kadang-kadang kan orang kerja kan nggak mungkin benar semua, pasti ada salah, harus dikoreksi, ya. Makanya dibuatlah penyesuaian. Nah, baru nanti hasilnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian, benar-benar sudah benar, udah korek, udah nggak ada yang salah, ya. Nah, akhirnya nanti ditutup nanti dengan jurnal penutup, hasilnya namanya laporan keuangan, ya. Nah, ini yang akan kita
bahas laporan keuangan yang tadi ya. Nah, laporan keuangan itu adalah hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan. Akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi aktivitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun aktivitas lain di luar perusahaan. Ya. Jadi dia nanti akan terdiri dari neraca, laporan rugi laba, cash flow, ya, termasuk nanti ada catatan. Nah, ini adalah fungsinya. Ya. Jadi fungsi laporan keuangan menginformasikan seluruh aktiva, hutang serta modal. Ya. Aktiva itu adalah harta, hutang ya hutang ya. Kemudian modal adalah modal. Ya. Kemudian juga menginformasikan seluruh penghasilan, berapa pendapatan kita, berapa biaya kita, serta laba atau rugi yang diperoleh. Ya. Berapa kita untung, berapa kita rugi. Ya, itu. Nah, yang ketiga adalah menginformasikan seluruh aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan cash flow. Ya. Ini adalah fungsinya. Nah, apa-apa saja ya tujuannya ya, yang jelas tujuannya adalah untuk menginformasikan semua posisi keuangan perusahaan ya. Kinerjanya, kemudian perubahan posisi keuangan suatu perusahaan ya dalam pengambilan keputusan. Jadi ini untuk decision making, untuk keputusan pihak paling atas ya. Nah, kenapa makanya kalau closing itu nggak boleh terlambat ya, paling tidak 1 atau 2 days dari hari akhir bulan ya. Soalnya kalau dia udah lewat dari 2 atau 3 hari dari akhir bulan dia telat laporannya basi, nggak ada guna. Makanya yang namanya direksi ya, mereka kan kalau meeting itu kan ada namanya BOD meeting atau Board of Director atau Board of Commissioner meeting kalau di perusahaan itu selalu di awal bulan ya, 1 atau 2 hari ya dari akhir bulan. Nah, di situ dia akan mempresentasikan nih laporan keuangan ini. Posisi kita nih kayak mana sekarang ini. Nah, di situ nanti akan dibahas oleh seluruh pemegang saham, akan dicari keputusannya. Perusahaan ini mau ditutup, apa mau dibesarin lagi, apa mau ditambah modal lagi, itu di meeting itulah yang akan dilakukan ya. Itu tujuannya ya laporan keuangan ini ya. Jadi nanti di sini pertanggungjawaban manajemen ya. Kalau kita ngomong laporan keuangan berarti bagaimana manajemen itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia kerjakan selama ini ya. Nah, mungkin dari kalau di pemerintahan itu tanggung jawab semua harus ada di ini sendiri ya, di presiden kalau kita ya, karena dia setiap tahun akan melaporkan laporan yang namanya pertanggungjawaban APBN kalau di Indonesia ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dia harus melaporkan apa penggunaan dari anggaran ini. Itu seperti itu. Nah, contohnya. Nah, pertama tadi neraca ya. Kita sebut neraca ini adalah menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu ya. Nah, kalau kita ngomongin neraca itu dia nanti bentuknya seperti ini ya. Kalau kita ngomong neraca, ya. Jadi ini neraca ya. Jadi akan ada keterangan di atasnya. Ini keterangan di atasnya ini ada namanya Satker BLU ya, Satuan Kerja. Ini adalah neraca ambil contoh di rumah sakit atau pemerintahan ya. Kemudian ada tanggal per 31 Desember 20X1 dan 20X0 ya. Pokoknya ada 2 tahun yang dibandingkan ya. Nah, di sini nanti akan kelihatan aset ya. Nah, di sini aset itu dibagi 2. Ada aset lancar, ada aset tetap ya. Apa yang membedakan ya? Kalau lancar itu dia bisa jadi uang cepat di bawah 1 tahun ya. Artinya kita kalau punya aset lancarnya banyak berarti uang cash kita itu lumayan banyak ya. Nah, di bawah ini adalah aset tetap. Aset tetap itu adalah
dia belum bisa cair jadi uang sebelum dia dijual, ya artinya lebih dari 1 tahun dia baru bisa cair jadi duit, ya contohnya tanah, gedung, ya peralatan mesin, ya kemudian aset-aset jalan, irigasi, jaringan, itu aset tetap namanya semua, ya. Nah, kalau aset tetap itu dia tiap tahun harus ada namanya penyusutan, ya artinya apa? Depresiasi itu yang namanya barang, ya itu ada umurnya, ya contohnya kita punya mobil, ya mobil misalnya umurnya berapa tahun, ya standarnya mungkin 5 tahun, nilainya langsung 0, ya. Nah itu kenapa? Karena dia menyusut setiap tahunnya, ya misalnya kita beli mobil 200 juta ya misalnya, nah baru kita beli besoknya udah langsung turun harganya, ya turun 25%, ya kalau di Indonesia begitu, beli mobil baru kita jual langsung turun harganya karena ada yang namanya penyusutan, depresiasi tadi. Nah itu dia ada di yang namanya di aset tetap ini, ya entah dia gedung, entah dia peralatan, semua akan ada penyusutan. Nah ini akan mengurangi dari nilai bukunya, nilai buku dari aset tersebut, ya. Nah, kemudian ada lagi aset lainnya. Nah, aset lainnya ini adalah di luar dari aset lancar dan aset tetap, ya. Ini bisa berupa aset tidak berwujud atau intangible asset, ya. Itu contohnya apa? Royalti, ya. Kemudian kalau kita memiliki hak cipta, yaitu royalti juga, atau software yang di komputer kita itu kan menggunakan Microsoft, ya, itu adalah aset juga, tapi dia tidak berwujud, ya, aset itu yang disebut dengan intangible asset. Nah itu dia setiap tahun juga mengalami penyusutan, ya. Nah ini dimasukkan ke dalam neraca ini, ya, di dalam yang namanya aset, ya. Nah di dalam neraca itu juga ada namanya kewajiban, ya. Nah kewajiban itu adalah hutang, ya, hutang kita kepada pihak ketiga, ya. Nah di sini ada macam-macam, ada utang yang jangka pendek, artinya utang itu jatuh temponya di bawah setahun. Ada utang jangka panjang, itu udah lebih dari 1 tahun, ya. Nah di sini utang jangka pendek itu ada utang usaha, ada utang pajak, ya, ada biaya yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka, ya. Ini macam-macam jenisnya tergantung dari perusahaan atau instansi tersebut. Nah ini jumlahnya nanti berapa. Nah kemudian di bawahnya lagi nanti ada namanya ekuitas. Ekuitas itu adalah modal pertama kali perusahaan itu atau instansi itu berdiri. Berapa modal dia? Ya, namanya ekuitas awal, modal sendiri kalau kita bilang di situ, ya. Nah, kemudian nanti di bawah ini nanti ada namanya surplus atau defisit. Nah, ini nanti diambil dari laporan untung rugi tahun-tahun sebelumnya sama laporan untung rugi tahun sekarang masuk di sini. Dan di bawahnya nanti ada ekuitas donasi. Ya, ini adalah hibah atau bantuan dari mana-mana, itu masuk ke modal. Nah, ini nanti dijumlah, ya, kewajiban ditambah ekuitas, ya, itu nanti akan sama dengan ini aset, ya, seperti itu. Karena itu nanti rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal, ya. Ini prinsip accounting, makanya harus balance kalau orang bilang angka ini nggak boleh beda dengan angka yang ada di sini. Karena harus sama. Ya ini kebetulan 99 semua. Ya. Iya, kewajiban aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kebaliknya. Iya, seperti itu. Ya. Itulah yang disebut dengan neraca, ya. Ada pertanyaan, Pak? Iya, silakan, Pak. Ini nggak usah pakai mic. Saya harus nanya. Perbedaan antara utang usaha sama utang pajak itu yang bagaimana? Oh, ya. Yang ini ya, Pak, ya. Utang usaha sama utang pajak. Utang usaha itu adalah hutang kita kepada supplier kita. Jadi itu kita memiliki tagihan, kita belanja kepada supplier kan, ya, belanja barang atau apa, itu kan transaksi yang umum, dagang kita kan kayak gitu. Kita belum bayar nih, nah baru bayarnya nanti. Tentu kita akan
dapat tagihan dari dia kan. Nah itu dicatat di sini utang usaha, karena itu kaitannya dengan usaha kita. Kalau pajak itu kita kaitannya dengan negara kita. Jadi kalau kita nggak tahu kalau di Timor Leste setiap tahun kita ada namanya pajak perusahaan ya. Kita perusahaan kalau di sini 22% dari laba ini ditarik sama negara. Kalau kita profit perusahaan kita 22%-nya dari profit itu harus disetor ke negara. Itu utang pajak. Ya, mungkin sama kali ya Pak ya. Nah, jadi kita catatnya di situ utang pajak. Ya, termasuk utang pajak karyawan. Ya, karena kan karyawan kan ada yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Itu harus dicatat di sini. Ya, nah, gitu Pak. Ngerti? Jelas Pak? Ya, laporan keuangan. Nah, sekarang laporan keuangan itu adalah yang namanya laporan laba rugi. Ya. Nah, ini adalah mengukur kinerja suatu perusahaan atau instansi. Ya. Jadi dengan laporan laba rugi, ini dia bisa tahu posisi perusahaan tersebut, profit apa, loss, rugi, laba atau rugi, untung atau rugi. Ya. Itu gunanya yang namanya laporan laba rugi. Ya. Jadi biasanya paling dipakai ini kalau yang namanya laporan laba rugi ya. Ya soalnya kan kalau orang berbisnis pasti dia ingin tahu dong usaha saya ini menghasilkan atau enggak ya. Nah ini makanya dia gunain nih yang namanya laporan laba rugi. Nah laporan laba rugi ini ada dua model ya, ada yang namanya single step ya, ada yang multi step ya. Kalau dia single step itu pendapatan berapa, biaya berapa, udah dikurangin aja hasilnya untung atau rugi ya. Nah kalau multi step itu pendapatannya bisa macam-macam ya, ada pendapatan A, pendapatan B, dia dikumpulin nih jadi satu ya. Nah itu jadi satu terus nanti dikurangi dengan biaya-biayanya apa aja ya. Nah jadi ini yang membedakan ya. Jadi kalau dia single step itu lebih simple ya, kalau yang multi step ini lebih banyak lagi ya, biasanya perusahaan yang besar ya, yang konglomerat lah, karena dia income-nya kan dari macam-macam ya, dari mana-mana. Nah, inilah yang disebut dengan laporan laba rugi. Nah, untuk contohnya ya nanti kira-kira seperti ini. Terus makan siangnya di Cikanea enggak jangan murah, maksudnya yang kelas menengah. Waktu itu baru ke Monas baru ke Monas. Pagi check out Nah, contoh laporan laba rugi itu seperti ini ya. Nah, karena ini adalah perusahaan bukan private, jadi mereka menyebutnya bukan laporan laba rugi ya, tapi namanya nanti laporan aktivitas ya, tadi yang saya pernah jelaskan ya. Kali kalau untuk di government ya, jadi mereka menyebutnya laporan aktivitas, bukan laporan laba rugi. Kenapa? Karena kan sifatnya dia tidak mencari untung ya. Jadi dia tidak mau mencari berapa saya untungnya, berapa ruginya, nggak ada seperti itu ya. Nah, bentuknya sama kayak neraca tadi, jadi ada 2 perbandingan tahun ya. Kemudian nanti di sini ada kenaikan atau penurunan, ini berapa persentasenya ya. Kita ambil contoh, kalau laba rugi dia akan ada berapa pendapatannya, income-nya ya. Contohnya, ini pendapatan usaha dari rawat jalan ya, berapa pendapatan usaha dari rawat inap ini ya, untuk yang pasien yang menginap ya. Kemudian ada pendapatan usaha dari rawat darurat berapa. Nah ini adalah kira-kira jumlah pendapatannya. Atau ada juga pendapatannya dari hibah atau donasi atau dari pemerintah ya, dari non pemerintah ya. Ini masukin di sini juga. Atau dari APBN ya. Jadi dapat juga dari semacam injeksi dari APBN kepada perusahaan ini ya, ini untuk operasional atau untuk investasi ya, beda-beda macamnya. Nah, inilah yang tadi disebut dengan multiple step tadi, karena pendapatannya banyak ya. Jadi satu di sini nanti dijumlahin berapa pendapatannya. Nah, kemudian baru di sini adalah semua biaya-biayanya dicatat ya. Beban kalau kita nyebut di sini ya. Ini contohnya kalau di rumah sakit namanya beban layanan ya. Ini ada namanya beban pegawai, beban pemakaian persediaan bahan, ada beban jasa layanan, beban pemeliharaan, macam-macam. Mau biaya apa aja banyak, itu bisa kita aja yang bikin tulis segala jenisnya ya.
itu masuk di sini sebagai beban layanan ya. Nah, ada lagi di hubungannya dengan beban umum dan administrasi ya. Ini kaitannya dengan karyawan ya, beban pegawai, ini biasanya beban gaji ya. Tulis di sini. Ada beban administrasi kantor, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa. Nah, ada beban penyusutan tadi ya. Jadi beban penyusutan itu jadi beban, jadi biaya ya, karena dia ngurangin laba, ngurangin profit ya. Ada beban amortisasi. Nah, amortisasi ini penyusutan tapi untuk barang yang tidak bisa dilihat atau intangible asset seperti software kantor atau trademark ya, atau yang kita sebut dengan hak paten ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit ini menggunakan nama apa gitu ya, nama paten, udah ada hak ciptanya. Nah, itu dia harus bayar tuh royalti namanya. Nah, beban royalti itu harus disusut, diamortisasi namanya. Makanya disebut dengan beban amortisasi. Kemudian ada beban promosi. Nah, ini kan marketing kan, biasanya kan harus promosi nih. Kalau perusahaan swasta dia harus promosi perusahaannya di berbagai media ya, apakah media online ataukah media cetak atau broadcast televisi. Itu kan ada biaya-biaya marketing namanya kan. Nah, itu masuk di sini semua nih bebannya ya. Atau beban premi asuransi ya, kalau misalnya gedungnya diasuransiin ya. Ada lagi beban penyisihan kerugian piutang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau piutang dia tidak di-manage, itu nanti akan menimbulkan biaya kerugian piutang namanya. Nah, ini ngurangin keuntungan perusahaan ya. Ini beban kerugian piutang ini piutang yang nggak bisa ditagih ke customer ya. Akhirnya dia uangnya jadi ngurangin keuntungan perusahaan ya. Nah, ini semua ini nanti namanya disebut dengan beban atau biaya. Nah, pendapatan yang ini tadi dikurangi dengan biaya ini atau beban ya. Hasilnya nanti adalah ini surplus atau defisit namanya di sini. Ya. Tapi kalau di perusahaan swasta ini menyebutnya rugi atau laba. Tapi kalau di pemerintah menyebutnya surplus atau defisit. Ya, jadi kalau dia surplus berarti pendapatannya lebih dari beban. Tapi kalau defisit berarti pendapatannya kurang dari biaya, seperti itu ya. Nah, surplus atau defisit ini nanti dikurang-kurangi lagi dengan macam-macam. Ada keuntungan kerugian lain-lain atau keuntungan atau kerugian penjualan aset. Nah, ini masuk ke sini nih. Misalnya ada aset kantor, aset rumah sakit yang mau dijual atau mobilnya ada yang umurnya udah lama dijual kan. Nah, ada pendapatan kan, masukin di dalam sini nanti. Kenapa bukan ditaruh di atas? Karena ini bukan pekerjaan intinya dia. Dia bukan tukang rumah sakit, itu bukan jualin aset dapat duit udah untung gitu kan. Enggak, itu kan aset itu kan sebenarnya karena udah lama kan, udah nggak layak pakai seperti itu. Jadi ya wajar kalau masukin ke dalam sini. Nah, ada lagi kerugian penurunan nilai. Nah, ini biasanya juga kaitannya dengan aset yang biasanya kalau dihitung ulang aset itu harganya turun-turun semua. Nah, itu nanti masuk ke sini nih, ngurangin atau nambah biaya penurunan nilai namanya di situ. Nah, ada keuntungan kerugian lainnya. Nah, dan jadi nanti ini dijumlahin lagi, hasilnya nanti surplus atau defisit tahun berjalan